Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gito Pain. Kali ini saya akan sedikit mentutorialkan bagaimana cara memoles bodi yang sudah di repaint. Ini saya akan memoles bodi Seat Ninja ini, namun tidak full ya bosku. Ini cuma paint correction, cuma bagian yang ada bintik-bintik debu itu seperti ini. Saya kasih contoh. Nah, ini kan ada sedikit bintik ini kita akan memolesnya untuk menghilangkan bintiknya dengan cara dipoles ya bosku. Ini ada beberapa titik yang ada bintiknya, namun tidak semuanya ada bintiknya, cuma beberapa bagian saja. Di bodi belakang juga ada ini. Bentar. Nah, itu ada sedikit bintik yang akan kita hilangkan nanti dengan cara diamplas terus dipoles. Dan untuk bahan-bahan yang saya gunakan ini bahan-bahan sederhana ya bosku, bukan bahan-bahan profesional. Yang pertama ada amplas. Amplas kita pakai yang ukuran 2000. Lanjut step 2 pakai amplas ukuran 3000. Jadi 2000 dulu baru 3000. Dan untuk kompon saya pakai kompon seperti ini. Ini kompon murahan ya bosku, yang banyak tersedia di toko cat. Karena saya pemakaian kompon itu sangat jarang, jadi belinya yang kecil saja. Yang jelas pasti adalah mesin untuk poles dan juga waxing. Ini waxing saya pakai Meguiar's Deep Crystal. Ini sudah lama, ini masih banyak, udah beli lama sekali. Dan juga untuk spon. Ini spon yang khusus untuk kompon ya bosku. Ini spon yang agak kasar. Ini digunakan untuk proses kompon atau proses step 1 ya. Untuk kompon step 2 saya pakai spon yang hitam seperti ini. Ini busanya lebih halus daripada yang merah. Ini untuk kompon step 2. Dan untuk finishing sama pakai spon yang hitam seperti ini. Ini untuk finishing waxing ya bosku. Dan lap microfiber untuk membersihkan sisa kompon setelah proses step 1 ya bosku. Biasanya banyak debu dan harus dilap pakai kain untuk membersihkan sebelum masuk ke step finishing, yaitu proses waxing. Oke, untuk tahap pertama saya akan mulai untuk proses pengamplasan dulu. Untuk pengamplasan saya pakai air. Kalau mau amplas tanpa air pun juga bisa. Namun saya lebih enak pakai air. Soalnya daya kikisnya itu lebih baik daripada amplas kering. Lanjut untuk proses pengamplasannya. Untuk pengamplasan saya pakai air ini. Ini yang saya gunakan untuk pertama amplas dengan grit 2000 ya bosku. Ini kita amplas di bagian yang ada bintiknya saja. Bentar, kita fokuskan dulu kameranya, semoga bisa terlihat. Nah ini ya bosku, ini bintiknya yang akan kita hilangkan. Kita amplas dengan hati-hati ya bosku, tidak terlalu menekan supaya tidak terlalu dalam mengikisnya. Ponesin dulu. Kita pakai tatakan spons seperti ini. Ini untuk membantu pengamplasan supaya amplasannya itu bisa rata ya. Amplas secara perlahan saja bosku, tidak usah pakai tenaga, cukup mengambang saja, yang penting rata ya. Nanti kalau sudah rata kita akan lanjut untuk proses pengamplasan pakai grit 3000. Sambil dielap-elap supaya terlihat apakah sudah rata atau belum.
Apabila belum rata bisa dilakukan berkali-kali ya bosku. Dengan catatan untuk pengkeliran itu 3 sampai 4 lapis ya bosku, biar tidak terlalu tipis. Karena kalau clearnya tipis nanti ketika diamplas mau dipoles itu clearnya habis ya bosku. Nah ini sudah, bentar. Nggak bisa fokus ya. Nah ini bagian yang sudah diamplas ini sudah rata ya bosku. Tinggal lanjut untuk step berikutnya pakai grit 2000. Maaf, pakai grit 3000 maksudnya. Oke, seperti ini bosku, ini sudah selesai untuk proses pengamplasannya ini. Ini saya amplas hanya di bagian yang ada pintiknya saja untuk mengoreksi hasil repaint biar nanti bisa mulus ya bosku. Ini sudah saya amplas dari grit 2000 dan juga 3000. Untuk selanjutnya kita akan lanjut untuk proses kompon ya bosku. Ini kita lanjut untuk proses kompon. Untuk kompon saya pakai kompon ini yang murah saja karena di sini saya juga masih belajar untuk proses poles ya bosku, bukan yang detailing profesional, bukan. Ini hanya belajar sharing bersama dan bisa biar kita bisa semuanya ya bosku. Lanjut untuk proses kompon kita oleskan dulu komponnya ke bagian yang sudah kita amplas. Tuangkan secukupnya saja. Untuk spons saya pakai spons merah untuk daya cutting yang lebih tajam ya. Percepat saja videonya. Untuk proses kompon ini saya gerakan secara berurutan ya bosku, jangan mengacak. Yang penting untuk kecepatan mesin itu harus stabil, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan, supaya meminimalisir kabut yang ditimbulkan setelah proses kompon. Kalau proses yang benar pasti tidak meninggalkan kabut ya bosku yang mempersulit kilaunya bodi motor. Setelah proses pengomponan ini seperti ini hasilnya, ini sudah hilang bintik-bintiknya ya bosku. Ini tinggal kita naik ke proses waxing. Dan ini masih terlihat ada sedikit-sedikit kabut ya bosku. Masih terlihat sedikit kabut, tapi nggak apa-apa, nanti juga hilang terkena wax. Memang untuk proses kompon di warna hitam itu sensitif sekali, jadi hampir ada kabutnya. Jarang sekali yang tidak ada kabutnya, pasti berkabut karena sifat dari kompon itu sendiri. Oh ya, ini belum ya bosku. Dan untuk bagian bodi belakang yang tadi di awal kita kompon, seperti ini hasilnya. Ya, ini mulus bosku. Ini juga dari kompon di bagian sini, terus di bagian bawah sini. Ini di kompon tadi ya bosku. Memang di warna putih ini tidak terlihat, namun kalau dilihat secara langsung terlihat sekali perbedaannya antara yang sudah dikompon dan yang belum. Ini untuk yang warna hitam tadi ini belum dipoles, akan kita poles menggunakan waxing dari Meguiars. Kita tetesi sedikit.
seperti ini hasilnya. Ini sangat glowing sekali bosku, jadi glowing banget. Bisa buat ngaca pastinya. Nah ini bisa buat ngaca ya. Ini setelah proses ini tinggal dilap untuk membersihkan sisa wax yang menempel ya. Ini sudah selesai ya bosku. Seperti ini hasilnya. Nanti kita spill di akhir untuk hasil selengkapnya. Halo bosku, ini hasil tadi proses pengomponan. Ini sedang kita jemur. Ini tadi sudah saya cuci ini untuk menghilangkan sisa-sisa kompon. Ini juga sudah saya pasang stripping. Untuk pemasangan stripping ini tadi pakai air sabun, jadi nggak sempat saya rekam karena tadi sibuk. Ini seperti ini hasilnya. Ini masih ada bintik-bintik air ya bosku. Ini yang kita poles tadi. Sangat cakep sekali bosku. Ya lumayan lah untuk dana-dana belajar. Soalnya saya juga masih belajar untuk dunia poles. Ini hanya sebatas belajar ya, belajar sama-sama, bukan bermaksud menggurui. Di sini saya juga masih pemula. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel kami, untuk memberikan tutorial-tutorial yang mungkin dapat membantu bagi kita semua. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe. See you di next video.